Gambar pada soal, diketahui jarak fokusnya itu 20 cm, jarak bendanya itu 10 cm atau disebut dengan SO. Ditanyakan perbesarannya yaitu M dan jarak bayangannya yaitu SI. Yang dibentuk cermin di atas adalah kita menggunakan rumus untuk mencari bayangannya terlebih dahulu. Jarak bayangannya itu 1/F sama dengan 1/SI jarak bayangan ditambah 1/SO yaitu jarak bendanya 1/20 sama dengan 1/SI ditambah 1/SO nya itu 10. Maka 1/SI sama dengan 1/20 dikurang 1/10. Maka 1/SI sama dengan 1-2/20. Maka SI-nya yaitu negatif 20 cm. Nilai negatif pada SI karena bayangan terletak di belakang cermin atau maya. Lalu yang kedua, kita cari tahu perbesarannya yaitu M sama dengan SI per SO sama dengan SI-nya yaitu 20 per SO-nya yaitu 10. Maka hasilnya 2 kali. Jadi jawabannya itu D. Soal diketahui batang plastik yang sudah digosok dengan kain wol dan kaca digosok dengan sutra digunakan untuk membuat elektroskop bermuatan listrik dengan cara induksi listrik. Gambar di bawah ini menunjukkan peristiwa induksi listrik pada elektroskop yang benar adalah kita tahu elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik sebuah benda dan juga jenis muatannya. Elektroskop bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik pada saat netral daun-daun logam menguncup. Ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, maka daun logam akan membuka. Maka, plastik setelah digosok dengan kain wol akan bermuatan positif karena kehilangan elektron dan mengalir ke kain wol. Plastik yang bermuatan positif didekatkan dengan elektroskop. Maka kita gambar plastik yang bermuatan positif didekatkan dengan elektroskop. Ini knob atau kepala elektroskop. Lalu yang ini batang logam atau batang elektroskop. Lalu yang paling bawah yaitu daun logam atau daun elektroskop. Maka, elektron dari daun logam menuju ke batang logam terdorong menuju ke kepala elektroskop. Dari daun logam itu menuju ke batang logam, elektronnya lalu terdorong menuju ke kepala elektroskop, sehingga kepala elektroskop bermuatan negatif. Dan daun logam bermuatan positif. Ini menyebabkan daun elektroskop akan mekar atau mengembang. Begitu juga yang terjadi pada kaca yang digosokkan pada kain sutra. Maka jawabannya yaitu C. Perhatikan gambar pada soal, diketahui kuat arusnya itu 2 ampere. Lalu ini ada rangkaian paralel di mana terdapat hambatan pertama itu 20 ohm, R1, hambatan keduanya yaitu 30 ohm, R2, lalu di sini ada hambatan ketiga yang seri yaitu 10 ohm. Ditanyakan beda potensialnya adalah pertama-tama kita cari dahulu hambatan paralelnya itu dengan rumus 1/RCP hambatan paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 sama dengan 1/20 ditambah 1/30 sama dengan 3 ditambah 2/60. Maka RCP-nya itu 60 dibagi 5. Maka hasilnya itu 12 ohm. Lalu setelah itu kita cari tahu hambatan serinya itu dengan rumus RCS hambatan seri sama dengan RCP hambatan paralel
ditambah R3. Hasilnya itu 12 ohm ditambah 10 ohm, maka hasilnya 22 ohm. Lalu baru kita cari tahu tegangan sumbernya atau beda potensialnya, itu V sama dengan I dikali R. Maka hasilnya itu 2 ampere dikali 22 ohm, maka hasilnya itu 44 volt. Maka jawabannya itu C. Perhatikan tabel pemakaian alat listrik pada soal. Diketahui jumlah alat, nama alat beserta dayanya, dan waktu pemakaian per hari. Juga diketahui harga 1 kWh atau kWh yang ditetapkan PLN itu Rp1.000. Maka ditanyakan biaya pemakaian listrik selama sebulan atau 30 hari adalah. Pertama kita cari tahu energi listriknya pada lampu pertama, yaitu W sama dengan P daya dikali T waktu pemakaian per hari dikali jumlah alat dikali 30 hari. P-nya yaitu 60 watt dikali T-nya yaitu 10 jam dikali jumlah alatnya itu 2 dikali 30. Maka hasilnya itu 36.000 watt. Kita rubah ke kWh yaitu 36 kWh. Lalu yang kedua kita cari tahu energi listrik pada lampu kedua, itu P-nya 40 dikali waktu pemakaian per hari atau T itu 6 jam dikali jumlah alatnya itu 3 dikali 30. Maka hasilnya itu 21.600 watt. Dirubah ke kWh yaitu 21,6 kWh. Lalu yang ketiga, kita cari tahu energi listrik pada TV, yaitu P-nya 120 watt dikali waktu pemakaian per hari atau T 12 jam dikali jumlah alatnya itu 1 dikali 30 hari. Hasilnya 43.200 watt. Dirubah ke kWh yaitu 43,2 kWh. Lalu yang keempat, kita cari tahu energi listrik pada kulkas, itu P-nya 200 watt dikali waktu pemakaian per hari atau T yaitu 24 jam dikali jumlah alatnya itu 1 dikali 30. Maka hasilnya itu 144.000 watt. Dirubah ke kWh yaitu 144 kWh. Lalu kita jumlahkan energi listriknya itu 36 kWh ditambah 21,6 kWh ditambah 43,2 kWh ditambah 144 kWh, maka hasilnya itu 244,8 kWh. Maka bisa diketahui biaya pemakaian selama 1 bulan yaitu 244,8 kWh dikali Rp1.000. Maka hasilnya 244.800 rupiah. Maka jawabannya yaitu A. Perhatikan gambar pembuatan magnet pada soal. Ditanyakan jenis kutub dan interaksi magnet pembuatan yang benar adalah.
Kita tahu dua benda akan tarik-menarik jika mempunyai kutub yang berbeda dan dua benda akan tolak-menolak jika mempunyai kutub yang sama. Nah, di sini kutub utara magnet berdekatan dengan X dan dapat menempel atau tarik-menarik, sehingga X adalah kutub selatan dan Y adalah kutub utara. Ujung A bermuatan negatif dan ujung B bermuatan positif. Magnet yang digosokkan pada besi, pada gambar ini, akan kehilangan elektron, sehingga kutub X negatif dan kutub Y negatif mendapatkan elektron dari magnet. Maka kutub Y dan A, itu A-nya negatif, B-nya positif, akan tolak-menolak kutub Y dan A karena mempunyai muatan yang sama, dan kutub Y dan B akan tarik-menarik karena bermuatan berbeda. Jadi jawabannya itu D.